sebagai koordinator penjaminan mutu fasilitasi peningkatan kompetensi yang kami hormati Bapak Dr. Ihsanuddin MA sebagai koordinator kerjasama, kemitraan, dan inovasi. Yang kami hormati Ketua Pengembang Departemen, yang kami hormati para Widyaiswara dan pengembang teknologi pembelajaran, yang kami hormati panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, yang kami banggakan para peserta diklat yang pada hari ini sudah berkumpul dengan kita semua di gedung ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di kampus PPPP MPP Pertanian. Ibu dan Bapak yang saya hormati, teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di gedung Dewi Sartika dalam rangka melaksanakan pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga administrasi di SMK dan peningkatan kompetensi untuk laboran atau teknisi dari SMK Pertanian. Hadirin yang saya hormati, Bapak Kepala yang saya hormati, selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Bahwa kegiatan ini dilandasi atau menjadi dasar hukum kegiatan ini pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan pelayanan publik, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium di sekolah atau madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana di SMK, kemudian selanjutnya dalam Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata laksana unit kerja di lingkungan unit pelaksanaan teknis, dan yang terakhir adalah Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Ibu dan Bapak saya hormati, sebagai harapan kami atau hasil yang ingin diharapkan dari kegiatan dua diklat ini untuk tenaga administrasi, yaitu yang pertama adalah supaya atau agar memahami hakikat pelayanan prima. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Bapak narasumber yang sudah biasa menangani pelayanan prima atau pelayanan publik. Yang kedua yaitu memahami perencanaan berbasis data. Yang ketiga yaitu melakukan persuratan pengarsipan. Nomor 3 melakukan administrasi perpustakaan sekolah di era digital. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengelolaan dokumen berbasis internet. Kemudian untuk yang teknisi laporan, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pertama, meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan sikap nilai serta keterampilan dengan menyesuaikan pada perkembangan ilmu, teknologi, dan kurikulum yang berlaku di SMK saat ini. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan tenaga laboratorium yang profesional dalam mengelola laboratorium di SMK. Kemudian yang terakhir adalah memperdalam kompetensi tenaga laboratorium dalam rangka mengelola laboratorium satuan pendidikan serta memiliki performa sebagai tenaga laboratorium bagi seluruh warga sekolah. Kemudian tadi sudah disampaikan waktu pelaksanaan ini berbeda antara pelatihan untuk tenaga administrasi dan untuk laboran. Tadi sudah disampaikan kalau untuk tenaga administrasi itu mulai hari ini pada tanggal 15 dan akan berakhir 20 Juni, lebih awal 2 hari dibanding dengan laboran atau teknisi, karena di laporan dan teknisi akan berakhir pada tanggal 22 Juni. Kemudian peserta yang hadir atau yang kami undang semuanya berjumlah 76 orang. Tenaga administrasi berjumlah 26 orang. Pada hari ini baru hadir 23
orang, 1 orang peserta dari SMA 4 Garut baru akan bergabung dengan kita pada esok hari karena masih ada kegiatan di Dinas Pendidikan yang hari ini dilaksanakan kegiatannya. Kemudian untuk laboratorium dari laboran dan teknisi berjumlah 50 orang. 50 orang ini dibagi dalam 2 kelas. Alhamdulillah 50 orang ini sudah hadir semua di tempat ini. Kemudian materi pelatihan yang akan disampaikan yaitu untuk tenaga administrasi itu 50 JP dengan rinciannya materi umum ada 2 JP. Kemudian materi pokok 43 JP dan materi penunjang ada 5 JP. Kemudian untuk laporan atau tenaga teknisi, total materi yang akan diberikan yaitu 64 JP. Dengan rincian materi umumnya ada 2 JP, materi pokoknya 57 JP dan materi penunjang ada 5 JP. Kemudian narasumber atau instruktur yang akan mendampingi Ibu Bapak yaitu dari Widya Suara, PTP dan teknisi yang ada di lingkungan BPPN BP Pertanian. Ibu dan Bapak, saya berharap semoga selama Ibu Bapak mengikuti kegiatan ini semuanya diberikan kesehatan, diberikan betahlah dalam kurun waktu sampai tanggal 20 sampai tanggal 22 ini, sehingga nanti Ibu Bapak tidak perlu mengontrol kesehatan atau melaporkan kesehatan ke rumah sakit. Karena kemarin di grup produktif ada 5 orang yang dibawa ke rumah sakit untuk dikontrol kesehatan atau pengobatan. Mudah-mudahan di grup kelompok yang dibuka pada hari ini semuanya sehat walafiat sampai akhir kegiatan. Tapi walaupun demikian, seandainya Ibu Bapak ada yang merasakan sakit atau ada gangguan, di BPPN BP Pertanian ini kita menyediakan balai pengobatan yang dibuka mulai pukul 1 sampai dengan pukul 3. Lokasinya di belakang gedung serbaguna ini. Silakan bisa datang ke tempatnya kalau Ibu Bapak merasa ada hal yang harus dicek ya. Kemudian apabila Ibu Bapak terpaksa seperti kemarin untuk produktif malam hari, ada yang merasa sakit, Ibu Bapak tinggal langsung ke satuan pengamanan yang ada di sentral. Nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Mulyono. Mohon kesediaannya untuk membuka kegiatan pelatihan ini secara resmi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat koordinator, subkoordinator, Bapak Ibu Ketua Pengembang, fasilitator, yang kami hormati, peserta pelatihan peningkatan kompetensi untuk laporan atau teknisi, dan Bapak Ibu dari Kasubag Tata Usaha atau Tenaga Kependidikan. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua dipertemukan di ruang ini dalam keadaan sehat atas limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa silaturahmi di ruang ini atau di lembaga kami, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi yang ada di Cianjur. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama mohon maaf Bapak PLT Kepala Balai Besar Pertanian Cianjur tidak hadir di hadapan kita bersama karena beliau ada tugas bersama Kasubag Tata Usaha Balai ke NTT, sehingga menugaskan kami dan rekan-rekan semua untuk memfasilitasi atau melakukan kegiatan pembukaan yang dilakukan pada hari ini tanggal 15
bagi teman-teman laporan dan teknisi akan berakhir tanggal 22. Lalu bagi Bapak Ibu yang di tenaga administrasi akan berakhir tanggal 20 seperti yang disampaikan oleh Pak Rusdi tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat perkembangan Direktorat Pendidikan Vokasi yang sudah 2 tahun persis, kita sudah menjadi eselon 1, maksud saya di Direktorat Vokasi yang kemarin P4TK ini adalah di bawah GTK. Kalau sekarang Balai Besar ini di bawah Direktorat Pendidikan Vokasi. Apa yang terjadi dengan perubahan yang terjadi di eselon 1 sehingga akan mengakibatkan perubahan tupoksi di Balai Besar ini. Terus terang sampai saat ini Balai Besar ini akan berfokus pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu apa saja? Di antaranya adalah pendidikan menengah kejuruan SMK. Lalu politeknik. Kita juga mengajar teman-teman dosen yang ada di politeknik. Lalu ada instruktur di kursus. Artinya kalau waktu P4TK Balai Besar di bawah GTK itu hampir semua ngurusi pendidik dan tenaga kependidikan. Itu SD, SMP, SMA, SMK. Kalau sekarang kita fokus pada pendidikan vokasi yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, tugas itu apa saja? Yang pertama, pendidikan vokasi harus bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Dalam rangka apa bekerja sama kerjasama dengan dunia industri? Karena BPS sudah mengeluarkan ketersamaan lulusan kita itu sekarang yang tidak diterima itu kurang lebih 11% dari lulusan yang ada di kita untuk SMK maksud saya. Nah, tantangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk Bapak Ibu di petugas di laboratorium atau di administrasi yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Sehingga perkembangan kebijakan pendidikan vokasi seharusnya Bapak Ibu juga mengetahui, sehingga Balai Besar ini berusaha untuk menjangkau Bapak Ibu dengan melalui pelatihan, walaupun belum sebanyak yang kita inginkan. Untuk sasaran tahun ini, untuk tenaga administrasi hanya 26 dari total yang dibina Balai itu 2000 lebih sekolah SMK yang buka pertanian. Kan kecil sekali. Lalu di laboran hanya 50 dari jumlah sekolah yang 2000 lebih. Artinya kita masih banyak yang harus kita usahakan, kita ikhtiarkan untuk sekolah-sekolah lain mendapatkan pelatihan seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah saya sampaikan, kalau kebijakan kemarin Pak Dirjen, kebetulan Pak Dirjen tanggal terakhir Mei itu berakhir, yang mengatakan adalah kebijakan kita harus kerjasama industri dalam rangka kita meningkatkan daya serap anak didik di sekolah Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, kita masih dibandingkan dengan lulusan SMA
lulusan perguruan tinggi SMK ini paling penyumbang pengangguran yang terbanyak. Nah, ini yang menjadi ikhtiar kita bersama, gitu. Nah, strateginya yaitu adalah bagaimana sekolah bisa bersama-sama industri untuk menyinkronkan kurikulum yang ada di sekolah. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui juga, termasuk bagaimana anak-anak didik kita mempunyai kemampuan kemandirian di dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus tahu bahwasanya pembelajaran harus berbasis project based learning. Nah, ini juga Bapak Ibu harus mengetahui juga. Yang ketiga, sekarang kemarin sudah Merdeka Belajar episode ke-20. Sekolah mempunyai kewajiban untuk mendatangkan guru tamu dari industri. Termasuk tadi sudah disampaikan Pak Husni dengan perubahan perencanaan yang kita betul-betul harus berbasis data. Nah, ini Bapak Ibu harus mengetahui perkembangan-perkembangan yang ada atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kementerian. Memang ini perkembangan ini cepat sekali. Tidak diikuti dengan perubahan-perubahan yang signifikan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Karena sekolah Bapak Ibu itu bapaknya itu banyak tuh. Bapaknya dari provinsi, ada bapaknya dari kementerian, kalau ada yang swasta bapaknya dari yayasan. Nah, ini sumber dananya banyak sekali sehingga sekolah Bapak Ibu itu harus melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian. Kemarin kita mendengarkan, ya walaupun bagaimana kita juga harus tahu perkembangan juga. Di APBN kita itu rencana tahun 2022 ke 2023 itu sekitar 2.600 triliun. 2.600 triliun. Kalau amanah undang-undang pendidikan atau amanah undang-undang APBN, dana pendidikan itu kurang lebih atau ditetapkan 20% dari anggaran APBN yang akan ditetapkan pada tanggal 16 Agustus. Kalau 20% dari 2.600 kurang lebih 550 triliun. Kalau dilihat itu kelihatan dana pendidikan itu banyak sekali. Kementerian Pendidikan harusnya bisa memfasilitasi semua, gitu. Dari 550 triliun yang anggaran pendidikan itu ditransfer ke daerah, di provinsi, di kabupaten, ini kurang lebih 325 triliun. Artinya di kementerian ya bahasanya bukan Kementerian Pendidikan ya, di kementerian itu tinggal kurang lebih 170 triliun. Kemarin sudah dibagi di DPR itu, kita mengikuti YouTube-nya. Kementerian Pendidikan kurang lebih dapat 80 triliun. Kementerian Pendidikan.
itu dibagi balik berapa, lalu dibagi direktorat keuangan dan di sana berapa. Nah, artinya Bapak Ibu, saya sampaikan ini, dana pendidikan yang 20 triliun itu bukan digunakan oleh Kementerian Pendidikan. Karena Kementerian Pendidikan itu rancangan anggarannya hanya 80 triliun. Yang lain Kementerian Agama kurang lebih 60 triliun. Lalu ada Kementerian Dalam Negeri untuk pelatihan juga ada 25 kalau kurang lebih. Artinya yang 175 triliun tadi ini dibagi-bagi di beberapa kementerian. Kenapa saya sampaikan begitu? Sehingga kita belum bisa menjangkau, teman-teman, semua belum bisa menjangkau. Kalau di Bali ini dananya hanya 54 miliar. 54 miliar itu kemarin sudah pelatihan produktif 150 peserta. Lalu kemarin sudah diklat satunya lagi yang 50 ya adaptif, matematik dan bahasa Inggris. Hari ini sudah kita lakukan diklat tenaga literasi sama laporan. Saya yakin apa yang menjadi keinginan kita bersama akan susah tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, terus menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu, sehingga apa yang menjadi tuntutan dari kepala sekolah, kepala balai besar ini, Bapak Ibu bisa mencapai kompetensi yang diinginkan. Ya, harapan saya Bapak Ibu terus semangat, selalu berikhtiar untuk melakukan peningkatan pendidikan SMK atau vokasi ini dengan baik. Mungkin itu yang kami sampaikan atas nama Allah yang Maha Kuasa. Diklat yang dimulai tanggal 15 sampai tanggal 20 bagi tenaga kependidikan, dan diklat yang dimulai tanggal 15 sampai tanggal 22 untuk tenaga laporan kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.